Kimia dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Kewirausahaan kelas A. Saya Zahra Adlerestika dengan NIM 055. Saya Dinda Oktarina dengan NIM 023. Saya Nisya Rahmi Badriatullah dengan ujung NIM 009. Di sini kami akan membahas mengenai kimia dalam kehidupan kita. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami kimia dalam kehidupan kita. Adapun sampel atau bahan yang digunakan yaitu lotion, obat, pasta gigi, deterjen, parfum, penyedap, pembersih lantai, dan sabun cuci tangan. Prosedur proyek: pertama, carilah dan pahami materi mengenai kimia dalam kehidupan kita. Kedua, temukan bahan-bahan di sekitar yang berhubungan dengan kimia dan dapat dijadikan objek dalam proyek ini. Ketiga, amati kemudian rekam objek yang menjadi sasaran. Keempat, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Materi singkat. Dalam kehidupan sehari-hari, bahan kimia hadir di hampir semua bidang, misalnya rumah tangga, industri, hingga pertanian. Beberapa produk komersial yang umum digunakan adalah produk pembersih, pewangi, kesehatan, pangan, dan kecantikan, yang semuanya memanfaatkan senyawa kimia untuk fungsi tertentu. Ilmu kimia berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, karena hampir semua aktivitas melibatkan penerapan prinsip-prinsip kimia. Di dapur, kita menemukan banyak bahan kimia seperti minyak goreng, mentega, garam, gula, kopi, dan teh. Selain itu, berbagai bahan kimia juga digunakan dalam rumah tangga maupun lingkungan sekitar. Pasta gigi. Bahan pembersih biasanya dijumpai pada pasta gigi. Bahan kimia dalam pasta gigi yang paling dikenal adalah senyawa-senyawa fluorida, seperti sodium fluorida yang berfungsi untuk membuat enamel gigi lebih kuat dan mengurangi risiko karies gigi. Bahan kimia lainnya dalam pasta gigi adalah formaldehid untuk membunuh bakteri, paramin membuat pasta gigi menjadi halus, dan titanium dioksida membuat dinding gigi menjadi putih bersih. Deterjen. Pada deterjen, surfaktan merupakan bahan terpenting dalam deterjen, berfungsi menghilangkan noda dari pakaian. Sodium lauryl sulfat (SLS) yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan air sehingga kotoran bisa terangkat, dan bahan anti korosi sehingga deterjen tak merusak mesin cuci karena berkarat. Sabun cuci tangan. Sabun cuci tangan dibuat dari campuran bahan aktif surfaktan seperti sodium lauryl sulfat (SLS) yang berfungsi membersihkan dengan mengangkat kotoran, minyak, dan mikroba dari kulit. Bahan kimia lain yang terkandung dalam sabun cuci tangan yaitu gliserin yang berfungsi menjaga kelembapan kulit agar tidak kering, serta asam sitrat yang menjaga pH agar sesuai dengan kulit sekitar 5-7 sehingga aman di kulit. Pewangi pakaian. Manusia seringkali menggunakan parfum sebagai pewangi untuk pakaiannya. Kandungan umum pada parfum diantaranya alkohol atau etanol sebagai pelarut untuk mengencerkan dan menyebarkan aroma, serta zat pewangi ester yang memberikan bau khas seperti aldehida, asetaldehida, benzil asetat, dan etil asetat, serta propilen glikol yang berfungsi menjaga kelembapan dan membantu penyebaran aroma. Lotion merupakan salah satu produk kecantikan yang populer di kalangan remaja. Kandungan yang paling umum dalam lotion yaitu niacinamide, menenangkan kulit dan mencerahkan kulit. Gliserin yang berfungsi sebagai pelembab yang menarik air ke lapisan kulit terluar, dan stearic acid yang berfungsi sebagai penguat skin barrier dan penghidrasi kulit. Obat. Obat biasanya dibuat berdasarkan hasil dari penelitian dan reaksi dari bahan-bahan yang dapat berkhasiat secara medis terhadap penyakit tertentu. Salah satu contohnya obat lambung adalah pemberian antasida, biasanya mengandung natrium hidrogen karbonat atau campuran aluminium dan magnesium hidroksida yang berfungsi menetralisir asam lambung berlebih, meredakan nyeri ulu hati atau emah. Penyedap rasa. Bahan kimia makanan memiliki peran penting dalam menciptakan makanan yang lezat, aman, dan tahan lama. Tanpa bahan-bahan ini, makanan kita mungkin tidak akan memiliki rasa dan aroma yang kita nikmati. Contoh bahan kimia pada produk pangan yang digunakan untuk penyedap rasa adalah monosodium glutamat atau MSG untuk rasa gurih dan umami. Pembersih lantai. Bahan utama pembersih lantai adalah bahan yang bersifat disinfektan atau pembasmi hama, terutama bakteri patogen jamur.
dan bakteri lain yang sering terdapat di lantai rumah kita. Bahan utama yang banyak digunakan untuk pembersih lantai adalah isopropanol. Selain itu, zat disinfektan atau pembunuh kuman yang sering terdapat pada pembersih lantai yaitu benzalkonium klorida. Bahan tersebut ditambah dengan bahan pembersih dan pewarna. Kesimpulannya yaitu kimia adalah pondasi dari segala sesuatu yang kita lihat dan gunakan, mulai dari benda-benda sederhana seperti pasta gigi, parfum, obat-obatan, skincare, dan penyedap rasa. Semuanya melibatkan prinsip-prinsip kimia. Kimia berperan penting dalam produk komersial yang digunakan oleh manusia. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.